berjalan. Jadi sebagai warga negara yang baik, sampai saya lah, setiap pengadilan saya menunjukkan kok bahwa kesungguhan saya mengikuti sidang ini, mengikuti pengadilan ini, kesungguhan saya dalam mengurus kejelasan status anak saya. Sebetulnya dari saya sih hanya cerita yang sebenarnya gitu kan, cerita yang insya Allah saya bertanggung jawab atas segala tindakan aku gitu kan, bahwa yang saya ceritakan ini benar adanya. Kalau soal dia mau muncul di TV atau tidak, mungkin pihak Reski sendiri punya sedang mempersiapkan sedang mempersiapkan bagaimana cara untuk tampil di publik gitu. Kalau cara saya pikir saya hanya menunggu aja sih. Jadi menunggu aja. Lelah nggak sih Mbak, dalam arti menunggu satu hal yang dalam arti gini loh. Ini kan bentuk dalam bentuk pertanggungjawaban ya Mbak. Ya. Kayak Mbak sudah berjuang sana sini gitu, tapi akhirnya kok ternyata tidak memberikan efek yang terbuka juga dari dianya gitu untuk ke Mbaknya gitu. Dibilang lelah, awalnya mungkin saya kan syok, kaget ya bahwa ini kan ramai segala macam. Cuman makin kesini saya lihat perjuangan ini tidak akan sia-sia karena saya lihat anak saya balik lagi kan. Semua ini kan saya lakukan untuk kepentingan anak saya gitu. Jadi insya Allah tidak akan pernah lelah sih. Dan kuasa hukum juga pastinya sama ya Mas ya? Sama ya. Semangatnya tetap sama gitu kan ya? Semangat membela hak dari KK. Mungkin sudah menciptakan plan apa aja nih Mbak? Karena kan melihat kebuntuan kemarin di persidangan juga sudah sangat jelas tuh Bang, kebuntuan gitu. Dalam arti apakah memang dari pihak Abang sendiri dengan Mbak Weni akan merancang sesuatu juga gitu Bang ke depannya gitu? Ya. Atau strategi ke depannya? Sebenarnya gitu, kebuntuan juga belum ya. Kebuntuan itu bukan dinyatakan sudah buntu karena yang kemarin itu deadlocknya itu mediasi. Nah, lebih ke mediasi. Jadi persidangan untuk memeriksa materi pokok perkara jalan. Nah, minggu lalu pihak media juga, rekan-rekan media kan melihat sudah dibuka di majelis. Pihak Reski tergugat akan mengajukan jawaban tanggal 18 Agustus. Nah, di dalam itu nanti kita lihat apakah jawabannya dari pihak saudara Rizky Aditya bisa kita ketahui, karena kan di media kan di mediasi nggak ngomong apa-apa ya, nggak ngomong apa-apa, kuasa hukumnya nggak berani ngomong apa-apa. Itu yang kami sangat kecewa. 2 minggu kami menunggu karena alasan yang waktu mediasi kedua Rizky Aditya sakit, ada surat sakit. Terus kita tanya apa memang mau mediasi atau tidak, masih Bang. Kepada kami mengatakan Rizky masih mau ada mediasi. Kami tunggu, ternyata jawabannya sangat mengecewakan, mengatakan tidak ada hubungan hukum dengan klien kami. Jadi tahu gitu mending yang minggu lalunya bicara seperti itu. Jadi tidak mengulur waktu. Tidak mengulur waktu maksud kami gitu. Ngulur kan ya nggak etis. Kalau memang ini ya dari minggu lalunya ngomong kami tidak mau hadir, udah nggak usah, kami nggak mau damai kan. Tapi kayak kami diberikan pengharapan mau mediasi, tapi nggak ada. Jadi itu yang kami sangat kecewa kemarin. Nah, biarlah nanti majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Ya, kedepannya seperti yang ditanyakan tadi, ya kami akan melakukan upaya hukum sebanyak mungkin. Mungkin kita mau ke Komisi Perlindungan Anak. Ya banyaklah upaya-upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak kami untuk menuntut hak kedudukan status dari anak klien kami. Kalau dari Mbak Weni sendiri, dari keinginan seorang ibu ya, maksudnya kan inginnya pengakuan dari pihak sana ya, tapi dengan berjalannya seperti ini seakan selalu mengulur waktu dan seakan kayak tidak ingin mempertanggungjawabkan atas itu semua. Dari Mbak Weni sendiri bagaimana sih? Sebetulnya kalau dia berkeinginan seperti itu ya silakan aja, tapi kan saya juga sebagai penggugat juga mempunyai keinginan atas anak saya gitu kan, dan sudah dilaporkan pengadilan. Jadi biarkan proses pengadilan ini berjalan.
Jadi sebagai warga negara yang baik, sampai saya lah, setiap pengadilan saya menunjukkan kok bahwa kesungguhan saya mengikuti sidang ini, mengikuti pengadilan ini, kesungguhan saya dalam mengurus kejelasan status anak saya, itu aja sih. Berarti nanti ada kayak tes DNA gitu nggak sih, Mbak? Saya sangat mengharapkan dari tim kuasa juga pasti akan mintanya putusan sela ya Mas ya. Kami akan meminta kepada majelis hakim untuk dilakukan tes DNA guna membuktikan dalil kami dan juga bantahan dari saudara Rizky. Ya. Kalau saudara Rizky mengatakan itu bukan darah dagingnya, ya ayo kita sama-sama tes DNA. Ya. Itu aja kok garis besarnya. Jadi jangan bersembunyi lah. Jangan bersembunyi mengatakan tidak ada hubungan hukum, tidak kenal, tidak ngerti. Jangan gitu. Kalau benar dia bukan ayah biologisnya Keke, ayo tes DNA. Majulah. Ya kan? Itu aja sih. Kalau bicara tidak punya hubungan hukum, memang tidak ada. Dari awal pun sudah kami tegaskan, tidak ada hubungan hukum. Maka dari itu kami menuntut gitu kan. Bukan menuntut hubungan hukum dengan saya ya. Dia tidak mengenal saya pun tidak ada masalah gitu. Tapi kan yang saya tuntut adalah keberadaan anak itu. Keberadaan anak. Tidak ada manusia di dunia ini lahir dari batu kan. Itu loh. Saya minta disikapi dengan hati nurani sebetulnya masalah ini. Mbak Weni, tapi melihat ini kan ada dukungan netizen yang besar banget ya, karena belum lama nih, atau mungkin baru kemarin foto si Keke kan tersebar nih Mbak. Terus ada yang membandingkan nih Mbak dengan foto Rizky, dan banyak sekali komentar yang mengatakan bahwa sangat mirip. Ya. Mungkin gini, sebagai ibunda sendiri kayak nggak perlu lagi harus ngomong, ternyata orang di luar sana juga mengklaim bahwasannya ini udah mirip kok gitu. Itu gimana tanggapan kamu Mbak? Jadi gini, sebetulnya ini terungkap juga kan Keke dengar. Ini kan bukan saya bilang ya berkali-kali, bukan rahasia lagi kan Mas gitu loh. Jadi Keke sering ngomong orang di belakangnya, mirip bapaknya banget ya gitu-gitu kan. Sampai dia nanya, "Mah, papa siapa sih bapak aku?" gitu loh. Makanya sampai yang ada foto dia segala macam kan. Makanya itu trigger saya, salah satu trigger saya membuka ini juga gitu kan. Anak saya sudah mulai besar kan Mbak. Kalau soal mirip atau tidak, kan ada juga netizen yang bilang, ini si ini mirip mamanya. Bebaslah mereka berkomentar karena mereka punya ruang kan buat berekspresi gitu. Tapi balik lagi, mari kita buktikan gitu loh. Apakah omongan saya ini salah atau benar, mari kita buktikan di pengadilan. Saya berharap majelis nanti yang mulia mengabulkan permohonan kami ini atas nama anak saya lah. Keke sendiri kan usianya juga udah semakin besar gitu ya. Itu sering mempertanyakan hal ayahnya itu, Mbak? Iya, karena itu yang tadi saya bilang, karena berapa orang gitu kan mungkin curi dengar ya dia ya, mirip papahnya segala macam gitu kan, dan dia kan nalaris sudah ada gitu. Tapi Keke sudah mengetahui. Iya. Langsung Mbak Weni setelah kejadian itu langsung sedikit banyak saya bicarakan, saya cerita tapi tidak detail gitu kan, karena dia sendiri masih bingung, "Mah, anak sambung itu apa sih Mah?" gitu, masih pertanyaan anak kecil lah gitu kan. Tapi dia support saya sekali, itu aja. Iya, dia sempat memberi support kepada Mbak Weni sendiri untuk harus tetap melakukan itu dan tetap harus semangat gitu. Iya, jadi dia pegang tangan saya gitu kan, dia pegang tangan saya, "Mam, aku salut ya." Mungkin karena hujatan gitu segala macam. Terus pernah awal-awal kan saya tidak pernah mau tampil gitu kan. Ya namanya orang tidak biasa gitu. Saya hanya kasih rekaman dulu kan. Ngomong takut apalah segala macam. Keke bilang, "Mam, maju," katanya. "Kenapa, Dek?" "Supaya pihak sana juga ikut maju," katanya. Dewasa anaknya sebetulnya. Karena kan begitu pun saya sembunyikan, tetap aja dia main gadget kan. Mungkin ada berita masuk atau apa, dibaca tidak sengaja. Padahal saya sudah matikan berita-berita tuh di handphonenya.